ini punya rumah ya. Oke, oh itu kayak it's okay. Aku nggak tahu kalau aku dulu nggak ketemu Home, aku nggak tahu pergaulan aku kayak apa. Terima kasih. Jangan terpengaruh apa kata teman kamu, apalagi sampai kamu mau bunuh diri, nak. Yang rugi siapa, nak? Yang dosa siapa, nak? Aku gak sanggup, Tuhan, dan aku berserah penuh hanya sungguh-sungguh ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Tapi saya bilang hanya proses yang beda. Ketika seorang ibu lahir lewat rahim, kalau anak-anak ini lahir lewat hati saya. Ya, teman-teman, mungkin itu sedikit teaser sebelum kita mulai acara talk show kita gitu ya. Dari kita tuh ada gambaran dikit tentang apa itu Home, tentang Bunda Yudit itu ngapain aja di Home, dan lain-lain. Gitu. Ini sembari nunggu, mungkin masih ada 2 menit sebelum kita mulai, boleh di broadcast ke teman-temannya nih, diajak-ajakin. Ini baru berapa nih? Baru ada 27. Nah, ini tinggal 2 menit lagi nih. Mungkin bisa diingetin teman-temannya, di telepon-teleponin dulu atau dipanggil-panggilin dulu gitu mungkin. Iya. Oke, jadi sembari kita nunggu, mau ingetin lagi nih ya. Jadi ini kita bakal ngadain talk show bersama Home, House of Mercy, yang nanti kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, di akhir acara ini bisa kok disampaikan gitu. Jadi jangan lupa ikutin acaranya sampai selesai ya. Ini masih ada waktu, bisa ngajak teman-temannya gitu, biar ikut ini gitu. Ini acaranya seru banget kok, pasti. Sambil yang bisa on cam, kita ajak on cam kali ya, Kenji ya. Boleh nggak? Kebetulan nih acara Zoom terakhir BEM STFT Jakarta, jadi supaya kita bisa lihat nih sebelum tahun baru, siapa aja sih wajah-wajah kita semua, gitu ya Kenji ya? Betul banget. Ayo nih, mungkin bisa on cam dulu teman-teman yang bisa buat on cam. Ini kita tunggu tinggal 1 menit lagi. Ayo guys. Mungkin bisa on cam, say hi dulu. Siapa tahu ada yang mau nitip salam buat siapa gitu kan? Boleh, PJ. Boleh nitip salam ya, Bang ya? Bang. Tapi tujuannya bukan buat itu sih, ini talk show sih Kak. Ntar lewat podcast. Wah, kalian promosi. Itu dia nih teman-teman. Jangan lupa dengerin podcast SLBM ya. Bisa lewat Spotify, YouTube, apalagi tuh Kak? Itu dong ya? Atau ada lagi? Spotify, YouTube, sama di Corong Masjid kalau nggak salah. Wah, nanti di-cut nggak apa-apa ya Kak? Oke, agak bahaya. Ini udah 5:05 nih. Baru 30, apa kita mau langsung mulai? Oke, kita mulai aja ya, daripada nanti agak telat. Oke Kak. Sebelum kita mulai, aku mau ngajak teman-teman semua kita buat satu dalam doa, mau nyerahin acara ini ke Tuhan dulu. Ya, mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Putra Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah mengumpulkan kami di tempat ini, di Zoom ini, tanpa kondisi apapun ya Tuhan. Dalam Zoom ini, kami berkumpul bersama-sama ya Tuhan, dan memulai kegiatan talk show kami bersama House of Mercy. Mohon kiranya Engkau berkati acara talk show ini agar dapat berjalan dengan lancar sampai pada akhirnya ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga orang-orang yang harus bertugas pada talk show ini. Kiranya Engkau berkati khususnya Kak Tiffany sebagai moderator dan narasumbernya ada Bunda Yudit. Kiranya Engkau berkati mereka ya Tuhan. Kiranya acara ini boleh berlangsung hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Kami mau menyerahkan acara ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Iya. Oke. Selamat sore semuanya, teman-teman. Apa kabar nih? Baik, Kenji. Baik. Iya. Kasih Kak. Baik. Jadi ini kita bakal mulai acara kita tentang talk show bersama House of Mercy. Sekali lagi ingetin,
Ini acaranya kurang lebih bakal berlangsung dalam 1 jam. Terus ini acaranya bakal ngapain aja gitu kan. Ini acaranya talk show, jadi ngomong. Kita bakal tanya jawab sistemnya. Buat teman-teman juga yang nanti mungkin bingung gitu kayak, wah ada pertanyaan tambahan nih yang gak kebawa gitu, atau pertanyaan-pertanyaan lain, pernyataan juga nggak apa-apa, bisa disampaikan ke Bunda Yudit nanti pada akhir acara. Itu di kolom chat juga udah disediain ada daftar hadir. Mungkin buat teman-teman yang hadir bisa ikut ngisi formnya lewat link yang udah dikasih ini ya. Oke, sejauh itu mungkin acaranya udah bisa dimulai, Kak. Mau serahin ke Kak Tiffany. Halo Kak Tiffany. Halo Kenji, oke, terima kasih Ken. Ya, selamat sore rekan-rekan semuanya. Selamat Sore, sore, Kak. Fani. Halo Tiffany. Halo, selamat sore. Rame-rame. Ya, hari ini telah bersama dengan kita Bunda Yudit. Halo Bunda Yudit. Halo. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir di acara talk show kita yang bertema berkenalan dengan HOME. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar kali ya Yayasan HOME itu apa, tapi kalau misalnya belum pernah dengar, nah hari ini kita akan berbincang-bincang santai bersama narasumber sekaligus pendiri Yayasan HOME, yaitu Bunda Yudit. Nah, sekilas tentang HOME ini, HOME adalah rumah kedua bagi anak-anak Cilincing dan juga komunitas yang bertujuan sosial untuk melayani, menjangkau, mendidik generasi untuk membuat terobosan. Oke, Ken, sebelum kita berbincang-bincang santai dengan Bunda Yudit, mungkin bisa ditayangkan videonya. Ya Kak, sebentar ya Kak. Ya. Tarik dulu. Oke. Udah kelihatan ya Kak? Sudah. Menjadi berkat buat anak-anak ini supaya anak-anak ini pulih. Mereka hidup di lingkungan yang keras. Mimpi saya juga memang saya menjadi wanita karir. Sampai akhirnya ya Tuhan punya rencana lain. Tuhan mau saya ada di sini. Tapi setelah saya tinggal di sini sama tim, hati saya hancur berkeping-keping. Saya benar-benar memposisikan sebagai ibu buat mereka. Anak saya ada yang lahir dari seorang ibu PSK. Anak saya lahir dari ada penjual kue atau cuma penjual pisang goreng yang tidak pernah bermimpi anaknya bisa sekolah, tapi akhirnya bisa berhasil sampai mereka bukannya kuliah lagi tapi sampai wisuda. Saya dan tim nggak bisa sendiri. Anak-anak ini membutuhkan uluran. Mereka membutuhkan kasih dari kakak-kakak, menyelamatkan masa depan mereka. Ya, oke. Ya, teman-teman mungkin sudah lihat video singkat dari tentang HOME ya. Ya, sekarang kita mungkin lebih untuk mengenal lagi HOME itu apa sih gitu. Oke, Bunda Yudit, mungkin pertama-tama bisa memperkenalkan apa sih HOME itu, Bunda? Masih di Sorry. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih semua untuk sekolah teologi, sekolah FTT Jakarta yang sudah memberi kepercayaan dan kesempatan buat saya, bahkan mengikutsertakan dalam acara program yang katanya untuk galang dana. Terima kasih sebesar-besarnya untuk HOME, untuk kakak-kakak semua dari HOME. Terima kasih untuk untuk moderator semua panitia. Terima kasih semua untuk siswa semua. Terima kasih. Dan saya sih beberapa di sini ada yang saya kenal nih, karena dulu ada 4 anak yang sudah PKL di HOME. Kalau ada Natpat, ada siapa lagi nih? Ada siapa tadi ya? Apa sih tadi? Ada pokoknya banyak anak dulu yang berdua, terakhir cowok itu. Oh, Carlos, itu ada nyaut tuh. Oke, perkenalkan nama saya Yudit, tapi anak-anak saya
di home atau di Cilincing lebih kenal dipanggil dengan Bunda Yudit. Jadi semua orang, bahkan nyaris sahabat-sahabat home juga manggilnya Bunda Yudit. Seperti tadi teman-teman udah lihat ya di videonya, apa sih dan ngapain sih home itu. Home atau singkatan dari House of Mercy, kita adalah rumah. Saya lebih senang mengatakan home ini adalah rumah dan keluarga kedua buat anak-anak di Cilincing. Anak-anaknya seperti apa ya? Anak-anak yang memang tidak sekedar hanya membutuhkan uluran tangan bantuan secara fisik atau secara kesejahteraan dan pendidikan, tapi lebih kepada mental, lebih kepada kebutuhan pemulihan hati dan hidup mereka. Nah, home ini sudah berdiri selama kurang lebih 13 tahun, dan dari 13 tahun yang lalu sampai sekarang saya ada di sini mengabdikan hidup saya bersama anak-anak di Cilincing. Dan tim home di sini kita cuma ada berempat ya. Sekarang tim home cuma ada berempat, yang tim inti, namun yang full timernya cuma berdua, saya dan Lisa. Cuman yang tinggal di home bersama anak-anak, yang tinggal di home ada 12 anak itu cuman saya sendiri. Makanya kadang-kadang saya suka lihat respon atau apa, karena saya seorang diri mengurusin anak-anak yang tinggal di home, dan ada balita juga gitu. Ada balita juga sekarang. Nah, home ini fokusnya melayani 3, yaitu pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan. Kalau pendidikan ya pasti jelas kita rindu anak-anak ini bisa sekolah. Waktu saya datang 13 tahun yang lalu, anak-anak ini banyak yang tidak bisa sekolah atau putus sekolah. Ya pasti klise ya, alasannya karena memang mereka tidak punya dana. Tapi masalahnya bukan di dana aja. Ternyata setelah seiring waktu, mereka untuk beli kaos kaki aja nggak mampu. Sepatu, apalagi sepatu, tas, seragam, dan itu home berusaha memfasilitasi mereka untuk mereka bisa sekolah. Ada lagi kendala, orang tuanya ada yang tidak buta huruf, ada orang tuanya lagi yang tidak punya akte kelahiran atau kartu keluarga anaknya sampai mereka terhambat untuk bisa sekolah. Dan itu pun kami bantu untuk mereka bagaimana bisa masuk sekolah dengan administrasi yang kami bantu untuk persyaratan untuk masuk ke sekolah. Itu untuk pendidikan secara general, dan home juga dibuka bimbingan belajar gratis. Kita buka belajar gratis dari Senin sampai Jumat. Waktu itu kebetulan sih yang PKL di sini yang kalau itu pas kebetulan di bulan Juni, jadi kita pas lagi libur sekolah, jadi nggak ada kelas-kelas les waktu saat libur sekolah. Home pun kegiatannya libur gitu. Jadi kita Senin sampai Jumat ada kelas PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Kita dari pagi, siang, sore sampai malam. Itu lesnya adalah les matematika, les bahasa Inggris, sama karakter building class. Ada kerajinan tangan. Itu yang kita lakukan selama ini. Tapi pandemi tidak ya, kami libur lagi sekarang pandemi. Itu kesehatan secara akademi. Namun kakak-kakak, teman-teman semua, pada saat saya dan tim ada di sini, ketika kita kasih les mereka, habis les pulang, ternyata tidak hanya, tapi saya melihat gitu, kan kakak-kakak mungkin sering tahu, sudah mendengar, sudah tahu bahkan di Tanjung Priok ini, di Cilincing ini, daerahnya cukup penuh dengan kriminal, kekerasan, maaf, ada pelecehan seksual, ada komplek PSK, ada narkoba, pembunuhan, pokoknya ngeri banget deh, ngeri banget lah daerah Cilincing ini. Dan anak-anakku tumbuh lahir besar dari lingkungan yang seperti itu. Bagaimana karakter dan manner mereka sangat-sangat bisa dibilang tidak terbentuk dengan baik dan benar. Bahkan anak-anak yang SD sudah dididik dan diajar sama orang tuanya untuk membunuh. Ada yang SMP pun sudah jadi PSK. Lalu tugas kami, saya pikir, loh mereka ini belajar tapi kok masih narkoba, masih PSK, masih karakternya baik nggak baik benar. Akhirnya pada saat itu saya merubah visi dan misi home. Home tidak sekedar hanya mengajar pendidikan akademik saja, tapi lebih kepada kita keluarga mereka. Mereka adalah anak-anak saya. Mereka adalah adik-adik kakak-kakaknya. Jadi waktu itu kami melakukan pendekatan lagi, pendekatan secara pribadi. Ketika mereka pulang les tidak langsung pulang, tapi kami rangkul mereka, kami ajak ngobrol, kami ajak pendekatan, kami ajak pergi bersama, kami ajak main bersama, kami layaknya sebuah keluarga. Yang akhirnya dari situ mereka membuka diri. Dari situ mereka akhirnya kami bisa tahu bagaimana kondisi mereka. Kami menyediakan telinga kami menyediakan hati kami menyerahkan hidup kami, diri kami untuk benar-benar menjadi ibu dan keluarga dan kakak yang bisa dipercaya mereka. Yang akhirnya kami tahu, oh ternyata bukan sekedar pendidikan akademik yang mereka butuhkan, tapi mereka lebih membutuhkan apa itu love, apa itu kasih,
kasih Kristus yang kita bisa berikan kepada mereka, teladan yang kita bisa berikan kepada mereka. Yang akhirnya itulah tadi muncullah Iqbal yang tadi tentara. Dia pernah bersaksi di depan umum, bahkan di TV waktu itu kebetulan kita puji Tuhan diundang beberapa stasiun televisi, dan Iqbal itu diundang tanpa saya tahu. Dikasih tahu bahwa Iqbal waktu itu bersaksi, saya bisa berubah gini, jangankan narkoba, merokok aja saya bisa berhenti. Itu semua karena cintanya Bunda yang tulus menerima saya, kasih kakak-kakaknya yang tulus bisa menerima saya. Jadi kita lebih pendekatan secara kasih. Itu untuk pendidikan, Kak. Secara singkat lagi saya kasih tahu tentang kesejahteraan dan kesehatan. Zaman dulu kesehatan nggak ada BPJS, nggak ada kartu-kartu gratis ya, Kak. Jadi dulu bagaimana kita sangat kesulitan sekali ketika anak kami ada operasi tumor, ada yang operasi paru-paru, segala macam. Kami cukup kewalahan karena dulu nggak ada zamannya kartu-kartu yang gratis-gratis seperti sekarang. Tapi lagi-lagi God is so good gitu. Saya percaya, saya tahu Tuhan hidup di sini. Tuh, buktinya kami bisa bertahan sampai 13 tahun ini. Bagaimana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu luar biasa banget, sampai Tuhan akhirnya bisa mengirimkan orang-orang hebat, sahabat-sahabat yang mau memberkati anak-anakku untuk bisa selamat, dan kami tolong, kami rangkul. Saya dan tim dan kakak-kakak senior sering mengantar anak-anak ke rumah sakit, menemani di rumah sakit, menolong mereka, bahkan kalau mereka butuh bantuan, kami bantu semampu kami. Dan terakhir tentang kesejahteraan. Kesejahteraan itu secara fisik dan secara mental. Kalau secara fisik, home ini pasti selalu jadi posko. Ketika banjir, kita jadi posko darurat. Jadi kita pasti tempat penampungan deh. Anak-anak kita rumahnya udah bukan ada yang roboh lagi, kadang-kadang sampai kelelep itu rumahnya, karena anak-anak banyak rumahnya di daerah kumuh. Jadi mereka semua tinggal di home, tinggal di base home untuk mereka selama banjir. Dan kami pun waktu itu sempat bantu bangun-bangun rumah yang rumahnya ambruk atau rumahnya sampai hanyut lah, segala macam kita bantu. Untuk makanannya, untuk obat-obatannya, apapun yang ada kami berusaha untuk provide untuk anak-anak yang memang mengalami kebanjiran pada saat itu. Itu salah satu contoh bentuk fisik. Fisik yang lain, contoh waktu itu pernah nih kakak-kakak tengah malam ada anak-anak datang ke home, ada satu anak datang ke home, ketok-ketok, dan dia bilang, Bunda, saya lapar, boleh nggak saya makan gitu loh. Oh ya udah kita kasih makan. Terus udah gitu Bunda boleh, pas mau pulang dia bilang, Bunda boleh nggak saya minta 1 mie dan 1 telur. Bayangin nggak, Kak? Cuma minta 1 mie dan 1 telur. Itu saya cuma bisa meneteskan air mata, ya Tuhan. Itu mie sama telurnya buat siapa? Ya buat di rumah. Jadi buat semua satu seisi. Ada yang ada saya sama tim, saya ingat banget waktu itu sama David, ada tim yang dulu ya, kita langsung bawa 1 mie kotak, 1 telur penuh segala macam, kita bawa langsung kita antarin ke rumahnya gitu loh. Jadi itu salah satu bentuk bagaimana anak-anak saya juga seringkali kelaparan, seringkali mereka nggak bisa makan, kesulitan. Dan terakhir kesejahteraan secara mental. Kakak-kakak mungkin sering lihat di TV anak-anak yang mengalami bully, anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dari pamannya, orang tuanya, bahkan temennya, atau hal-hal yang mengerikan lain. Waktu saya lihat di TV, saya tuh ngeri banget. Ih, kok ngeri banget sih ini, sampai tega banget sih melakukan pelecehan seksual atau bully sampai ada yang mau bunuh diri. Tapi bayangkan teman-teman, kakak-kakak, bayangkan itu terjadi juga sama anak-anakku. Ketika ada anakku yang nangis ke aku histeris ketika dia mengalami pelecehan seksual dari omnya, dari bapaknya, dari teman sekolahnya, itu akhirnya aku alami sendiri gitu. Oh my God, dia alami sendiri gitu loh. Dan ketika dia nangis-nangis ke aku cuma bilang, aduh Tuhan, aku nggak mampu nih, aku nggak tahu harus bilang apa gitu loh. Jadi ketika dia komat kamit, di hati saya juga komat kamit, Tuhan please kasih hikmat buat saya, kasih hikmat buat saya. Apa yang saya harus lakukan untuk anak ini gitu. Kadang-kadang, I know lah, Tuhan nggak ada yang audible yang, oh Yudit kamu harus begini. Sometimes kadang-kadang hal itu bisa saja terjadi, Tuhan bisa melakukan apa saja, tapi ya jarang banget terjadi seperti itu. Jadi ketika Tuhan silent, ya saya cuma peluk anaknya, saya cuma bilang, boleh nggak Bunda izin berdoa untuk, karena kebetulan anak saya selalu banyak keyakinan berbeda, saya izin boleh nggak Bunda berdoa dengan keyakinan Bunda. Akhirnya saya peluk, saya nangis barengan, saya doakan dia, dan kadang-kadang kami rangkul, kami akhirnya tinggal sama saya, beberapa bulan tuh tinggal sama saya lah di home gitu. Dan kadang-kadang kalau sampai kelewat, maksudnya sampai terlalu berat, saya pasti menghubungi orang-orang yang expert di bidangnya. Itu salah satu bentuk, bahkan ada anak-anak saya juga mau bunuh diri karena mengalami bully. Bully ketika orangnya diejek karena mamanya cuma pemulung atau apa. Jadi bisa dibilang home ini tidak hanya sekedar memberikan bagaimana sekolah, tapi bagaimana memposisikan saya sebagai ibu kedua buat mereka. Dan kakak-kakak di sini sebagai kakak-kakak mereka. Dan itu yang memang lebih berat tantangannya, karena kita bagaimana bisa memulihkan kondisi anak-anak ini, khususnya mental mereka, mengajarkan karakter yang baik dan benar, melihat kondisi yang cukup ekstrim di daerah Cilincing ini. Jadi kira-kira gitu Kak pelayanan kami di home. Ya, oke Bunda. Cukup banyak ya penjelasan tentang home ini. Ya. Dan,
Ya, jadi apa sih sebenarnya yang memotivasi Bunda Yudit juga mendirikan home ini dan bertahan sampai sekarang? Oke, kalau masalah mendirikan, mungkin saya bukan orang yang tepat dibilang mendirikan home. Karena pada saat saya datang ke Cilincing, home ini sudah ada. Jadi pada saat, tapi sebenarnya sih waktu saya datang itu baru berdiri 3 bulan. Jadi waktu saya datang ke Cilincing, saya tahu dari pendeta saya waktu itu, saya di GKI Pondok Indah, ada pendeta Tumpal Tobing. Beliau menceritakan tentang kondisi di Cilincing dan Tanjung Priok. Nggak tahu, hati saya kok tergelitik banget. Saya kok apa ya, benar-benar penasaran banget gitu, pengen tahu Cilincing dan Tanjung Priok. Akhirnya saya datanglah ke Cilincing. Saya pengen tahu anak-anaknya ke Cilincing itu. Waktu itu dalam waktu 1 bulan, saya datang pertama kali untuk tahu daerah Cilincing, saya kenal anak-anaknya, dan saya mendatangi base home ini gitu. Tapi base home-nya dulu tidak seperti ini. Dan dalam waktu 2 minggu apa seminggu saya datang lagi, terus saya datang lagi, dan ketiga kalinya datang lagi dalam waktu sebulan tuh saya udah bawa koper, Kak. Saya udah bawa koper dan saya memutuskan tinggal di home di Cilincing dari 13 tahun lalu sampai sekarang. Bahkan orang-orang yang pertama kali ada di tempat ini pun sudah nggak ada lagi. Semua sudah keluar. Jadi bahkan nggak sampai setahun home berdiri, orang-orangnya udah bubar. Orang-orangnya udah bubar dan mereka memutuskan, ya ada yang nggak kuat, ada yang memutuskan untuk lebih bekerja, ada yang orang tuanya nggak setuju. Jadi ya benar-benar cuma saya sendiri yang meneruskan, bersama waktu itu ada Ervana dan David yang meneruskan home ini sampai sekarang. Gitu, Kak. Kalau dalam perkembangan home ini, Bunda, bagaimana sih keadaan home di masa pandemi, atau kesulitan apa yang selama ini Bunda jalankan sebagai pembina di home? Oke, waktu puji Tuhan ya, walaupun memang keadaan, ya puji Tuhan lah, home boleh berjalan sampai sekarang, home bisa survive sampai sekarang. Tapi jujur pasti saya rasa semua orang kena dampak dari pandemi ini. Jadi semenjak 2 tahun yang lalu, bukan hanya Jakarta atau Indonesia, bahkan dunia mengalami banyak orang yang kena PHK, kena gajinya dipotong lah, atau usahanya bangkrut, dan itu pun kena dampaknya apalagi buat home gitu loh. Jadi sahabat-sahabat home yang selama ini menjadi donatur, menjadi sponsornya home setiap bulan, itu banyak yang mengundurkan diri. Jadi mereka dengan berat hati sih mereka bicara sama saya, mohon maaf tidak bisa melanjutkan dukungan secara rutin setiap bulan kepada home karena mereka mengalami bangkrut, PHK segala macam gitu. Dan tentu saya, tim dan anak-anak mengerti, bahkan mendoakan gitu, karena semua orang juga kena dampaknya. Dan itu yang cukup memberatkan kami gitu loh, Kak, karena ya cukup berat lah. Apalagi home ini benar-benar tidak ada backup dari siapa-siapa karena kita independence. Kita pernah ngalamin apa yang namanya tadi seperti di video, listrik pernah dicabut, air pernah disegelnya juga sampai seminggu loh, Kak. Sampai kita anak-anak numpang mandi di sebelah lah, beli air lah, sampai seperti itu kondisinya. Tapi lagi-lagi saya percaya gitu loh, walaupun Tuhan biarkan kita jatuh, tapi tidak pernah sampai tergeletak. Saya tidak menyangka gitu loh, dalam nangisnya saya gitu loh, dalam ketakutan, maksudnya ketakutan dan kekhawatiran saya, apalagi waktu itu saya di full timer sendiri kan di home ini, walaupun ada Eva, ada Gio sama Lisa, tapi mereka kan tidak tinggal di home. Jadi saya tuh benar-benar, aduh gimana ini survive banget, saya sempat stres banget. Tapi pada saat itu Kak, saya boleh, kalau boleh benar-benar sejujur-jujurnya bagaimana Tuhan mengingatkan saya, Tuhan ngomong sama saya di 2 Korintus 2 ayat 9. Dalam kelemahanmu Yudit, kuasaku justru sempurna. Saya ingat banget, jadi dari 2 tahun lalu sampai sekarang itu ayat menjadi pegangan saya banget, jadi kekuatan saya banget. Oke Tuhan, gue lemah nih, gue hancur, gue pusing nih home kayak gini, tapi saya percaya Tuhan akan kuasa, Tuhan justru dalam kelemahan sempurna. Dan itu benar-benar nyata Kak. Pada saat pandemi drop gini, saya nggak duga-duga ada orang yang datang, ada orang yang menghubungi saya, ada orang yang saya nggak kenal sama sekali, saya boro-boro tahu gitu, bahkan dalam pandemi itu ada yang sampai datang, di mana hari terakhir kita harus bayar listrik udah mau cabut, itu hari itu ada orang datang yang nggak bilang-bilang, pokoknya sidak lah datang, bawa sembako dan bawa uang sejumlah persis listrik yang harus dibayar hari itu. Belum lagi tiba-tiba ada yang hubungi saya, ngirim sembako bulanan. Jadi benar-benar, oh God,
itu terbukti banget, terbukti dalam kelemahan Home, kuasanya dia justru sempurna gitu. Jadi saya bisa bilang, wow, puji Tuhan, kami boleh dibilang kelimpahan, orang sulit tapi kami kelimpahan, yang akhirnya kami bisa salurkan, kami bisa bagi, bisa kirim ke anak-anak Home yang tidak tinggal di Home, bahkan warga Cilincing pun kami berbagi, dan itu luar biasa banget Kak, gitu, puji Tuhan banget. Wah, mendengar kesaksian dari Bunda Yudit memukau saya juga ya, mengingat bahwa ternyata Tuhan itu nggak membiarkan kita dengan sendirinya gitu ya Bunda. Di saat keadaan sulit saat ini aja, kadang kita suka mengeluh, tapi ternyata sebenarnya Tuhan itu bekerja melalui orang-orang yang di sekitar kita. Yes, betul. Ya. Ya, di balik kesulitan ini kan Bunda pasti adalah sesuatu keberhasilan yang udah dicapai nih oleh Home sendiri, mungkin dari anak-anak Home-nya gitu. Mungkin Bunda bisa cerita, tadi video ada juga di awal yang anak-anak Home kalau nggak salah yang jadi tentara ya Bunda itu. Ya, betul. Bisa ceritakan. Ya itu tadi seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, itu namanya Iqbal, itu di video itu, yang video itu juga yang buat sahabat Home Kak gitu loh. Jadi Iqbal itu dulu memang bisa dibilang agak hidup di jalanan walaupun nggak di jalan-jalan banget, cuma dia sempat mencicipi obat-obatan, dia bahkan pokoknya anak-anak jalanan lah walaupun nggak jalan-jalan banget gitu. Cuman yang membuat saya sangat terharu, kakak-kakak terharu ketika dia bersaksi itu Kak. Saya terharu banget. Saya melihat bagaimana prosesnya Iqbal itu dari yang dia terpuruk, dari bahkan bisa dibilang agak nakal, sampai dia sekarang menjadi pribadi yang benar-benar saya bangga, kami bangga. Bukan saya, bukan tim aja, tapi adik-adiknya di Home pun juga bangga. Bukan sekedar tentaranya. Tentara itu cuma label Kak, kalau menurut saya, tapi lebih kepada manner-nya, lebih daripada karakternya. Dia, aduh, saya tuh terharu banget. Lebih kepada karakternya di mana dia bisa berubah. Bahkan dia sendiri bilang, karena cinta Bunda yang tulus, kasih Bunda yang tulus sama saya, menerima saya apa adanya, jangankan narkoba, merokok aja saya berhenti. Dia ngomong gitu Kak, gitu. Merokok aja saya berhenti gitu. Jangankan narkoba, rokok aja. Jadi anak saya tidak perlu masuk ke rehabilitasi manapun. Cukup dengan cinta kita yang tulus Kak, kasih Tuhan melalui kita untuk anak-anak ini, dan itu yang mengubah mereka. Mereka sendiri yang ngomong sama saya waktu itu, khususnya Iqbal ini. Jadi kadang-kadang waktu Iqbal datang ke sini dari tugasnya, dia selalu bimbing adik-adiknya di sini, ngasih tahu adik-adiknya di sini supaya begini gitu loh. Dan tapi Kak, prestasi di Home itu bukan sekedar dia lulus wisuda, tapi menurut kami prestasi di Home ketika anak-anak kami bisa pulih, bisa berkarakter baik dan benar. Itu juaranya kami. Karena Kakak bayangkan dari SD mereka dilatih, bukan dilatih, maksudnya diajar secara tidak sengaja orang tuanya untuk membunuh. SMP saja udah jadi PSK. Ketika anak-anak itu berhenti dari itu semua, ketika anak-anak itu bisa bersyukur sama Tuhan, mereka boleh pulih, mereka bisa ngantri, mereka bisa berterima kasih, mereka punya manner baik dan benar, itu prestasi Home. Itu prestasi Home. Karena sulit banget mengubah karakter, sulit banget membentuk anak-anak yang sudah lahir dan besar dari lingkungan yang mengerikan banget loh Kak. Preman-preman, wah mengerikan sekali. Tapi makanya ketika mereka berubah, that's prestasi kami, itu prestasi kita. Jadi bukan sekedar Iqbal aja, tapi di sini kakak-kakak Home di sini pun banyak gitu yang bisa melihat dari kami dan mereka bisa meneruskan ke adik-adiknya. Jadi ada kakak-kakak senior yang tinggal di sini atau yang suka datang ke sini, mereka juga selalu mendidik, mengajar adik-adiknya. Itu prestasi buat kita. Itu pertolongan luar biasa buat kita. Itu Kak. Oke, wah. Berarti suatu kebanggaan juga ya Bunda ketika Bunda Yudit berhasil mendidik mereka bukan hanya sampai mereka tamat kuliah atau menjadi orang sukses ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Yunis. Sebelumnya teman-teman, jika ada yang mau bertanya silahkan ya. Dari Zoom chat juga atau raise hand boleh. Saya akan bacakan pertanyaan dari Kak Yunis. Bunda, kalau boleh tanya, gimana sih Bunda bisa tahu kalau ini panggilan Bunda? Adakah peristiwa yang benar-benar bikin Bunda, kalau this is your calling Bunda? Kadang kami anak teologi pun masih suka bergumul sama panggilan kami masing-masing. Wah, menarik ya. Terima kasih ya Kak Yunis untuk pertanyaannya. Terima kasih Kak Tiffany. Pertanyaannya Yunis ini pergumulan saya 13 tahun yang lalu ketika saya dipanggil Tuhan untuk melayani di sini. Bagaimana Bunda bisa tahu kalau itu panggilan Bunda? Kadang-kadang Tuhan kasih kejadian, kasih peristiwa untuk Tuhan dapat atensinya kita. Supaya untuk kita dapat perhatian agar Tuhan dapat perhatiannya dari kita.
Jadi kadang-kadang Tuhan itu kasih suatu kejadian, suatu peristiwa, suatu momen di mana Tuhan akhirnya dapat perhatian dari kita. Selama ini kita terlalu asik sama dunia kita, terlalu sibuk dengan kuliah kita, terlalu fokus sama pekerjaan kita, fokus kepada ya kuliah atau apapun tanpa mendengarkan atensi dari apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Jadi kadang-kadang Tuhan tuh bikin gong dulu, nabok dulu, tampar dulu, mentung dulu, atau apapun lah kejadian yang akhirnya Tuhan dapat perhatiannya kita. Waktu itu kalau saya sih berpikiran mungkin saya sudah mendapat panggilan Tuhan dari sebelumnya. Tapi saya masih tutup kuping, tutup mata, masih enjoy dengan hidup saya. Masih senang-senang dengan keadaan yang pekerjaan saya, keluarga saya, pokoknya masih asik deh, masih senang. Sampai akhirnya Tuhan, aduh nih anak ya, sudah saya calling, sudah saya kasih tanda, tapi kok nggak mau dengar saya ya. Akhirnya saya dikasih pentungan sama Tuhan. Waktu itu saya akhirnya, kalau saya pribadi, pengalamannya adalah, saya akhirnya waktu itu sakit. Saya sakit dan saya harus dioperasi, dan ada 2 organ tubuh saya, dalam tubuh saya yang diangkat. Jadi saya bisa dibilang saya cacat nih. Jadi ada 2 organ tubuh saya yang diangkat dalam tubuh saya, yang membuat saya akhirnya agak terganggu hormonnya, agak terganggu kesehatannya. Jadi dikit-dikit sakit gitu. Bos saya luar biasa banget saat itu. Bos saya bahkan yang membiayai operasi saya. Sampai akhirnya saya izin, tiap hari izin mulu, ada penyakit ini. Dan akhirnya saya bertemulah dengan pendeta Tumpal Tobing yang di gereja GKI Pondok Indah saya. Dan beliau menceritakan tentang cilincing. Nggak tahu kenapa hati saya kok tergelitik banget. Saya sering lihat di TV tentang keadaan-keadaan yang susah, miskin, atau apalah. Tapi ya kasihan, ya sedih, tapi kok nggak separah waktu saya di Cilincing ini, nggak separah ketika pendeta saya menceritakan tentang Cilincing. Akhirnya saya menemui pendeta Tumpal, itu Cilincing apa sih? Malah saya nanya apa loh, karena saya nggak tahu Cilincing itu. Beliau akhirnya bilang, coba aja search di Google. Akhirnya saya Google, dan ketika saya datang ke Cilincing, saya tidak serta-merta mau full timer melayani di sana. Saya berdoa, Kakak. Memang mungkin dibilang religius kan, atau sok rohani, tapi ya itu yang saya lakukan. Saya berdoa, Tuhan kasih saya tanda kalau memang saya harus ke Cilincing, kalau saya memang memang saya terpanggil untuk Cilincing. Saya terpanggil untuk di tempat ini gitu loh. Kenapa saya harus operasi? Saya waktu itu nangis banget. Saya waktu itu hancur hati karena ada organ tubuh saya yang harus diangkat, dan saya marah sama Tuhan, tapi terus saya marah sama Tuhan dan saya bilang, Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi? Kok Tuhan tega banget sih sama saya gitu loh. Jadi jadi Tuhan kan dapat perhatiannya saya tuh. Jadi saya bolak-balik nanya sama Tuhan. Jadi saya terus fokus sama Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan dikasih saya Yeremia 1 ayat 5 sampai 10. Itu ayat yang akhirnya bilang bagaimana di situ Yeremia diutus. Dan teman-teman, khususnya Kak Yunis, kalau Tuhan panggil, kalau Tuhan menjawab doa yang memang kalian akan tanyakan mau di mana, Tuhan akan berikan damai sejahtera yang luar biasa. Jadi ketika saya baca ayat itu, saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Dan saya yakin, oke, ini panggilan hidup saya. Dan saat itu juga, yang saya bilang tadi, ketiga kali saya datang ke Cilincing, saya udah bawa koper. Dan saya memutuskan tinggal di Cilincing. Itu calling saya. Saya ya tadi saya masih bergumul sama panggilan masing-masing. Kak, percayalah Kak, Kakak berdoa secara khusus, kalau perlu doa puasa, secara khusus Kakak fokus. Tuhan tolong apa yang Tuhan mau atas hidup saya. Tuhan akan jawab. Dan Kakak, Tuhan itu tidak menjawab hanya lewat firman Tuhan aja. Banyak cara yang Tuhan akan lakukan kepada Kakak, kepada kita semua. Tuhan akan berikan tanda-tanda yang tidak akan kita duga dan kita tidak akan nyangka. Dan ketika kita tahu itu tanda dari Tuhan, itu akan merasakan damai sejahtera dan kita akan yakin itu ada jawaban Tuhan. Tuhan itu akan bicara melalui banyak media. Bahkan ketika kita dengar khotbah, bahkan ketika kita dengar dari radio, kita dengar dari teman kita, saudara kita, dia ngomong sesuatu dan kita merasa itu adalah jawaban Tuhan. Tuhan akan tahu, Tuhan akan kasih alarmnya dalam diri kita. Cuman ya itu tadi Kak, fokus sama Tuhan, intim sama Tuhan. Jadi itu sih jawaban saya waktu itu. Kadang-kadang memang kita harus dipentung dulu, Kak. Thank you. Ya, wah, sangat memberikan sesuatu yang baru ya, Bunda. Kadang kami juga jarang, maksudnya kayak berdoa pun terkadang kurang yang kayak fokus banget gitu. Nah, teman-teman, kita belajar dari Bunda Yudit untuk lebih mencari Tuhan gitu ya, dekat sama Tuhan, untuk meminta petunjuk apapun misalnya masalah yang terjadi akan masa depan kita juga. Ya, intinya kita bertanya kepada Tuhan. Pasti Tuhan bisa menjawab segala pergumulan kita ataupun apa yang menjadi impian kita dengan berbagai cara mungkin. Yeah. Oke, thank you Bunda Yudit. Nah, pertanyaan kedua. Maaf Kak Tiffany.
Kak Yunis, karena ini waktunya terbatas, kalau Kak Yunis mau WhatsApp saya akan ceritakan lagi bagaimana Tuhan bicara saya melewat beberapa media. Waktu itu saya pernah sakit TBC, terus sakit TBC itu dan secara kan kalau ini saya singkat ya, kalau orang sakit TBC itu kan biasanya 6 bulan ya. Ada yang tahu deh, kalau orang yang pernah sakit TBC pasti 6 bulan itu harus minum obat dan tidak boleh putus. Kalau dia putus 1 hari aja dia akan ngulang lagi dari hari pertama dan itu sampai 6 bulan. Kakak Yunis, saya dalam 2 minggu TBC saya sembuh karena Tuhan bicara lewat media TV. Kalau Kak Yunis penasaran atau yang penasaran nanti saya akan ceritakan lewat WhatsApp. Itu bagaimana Tuhan bicara lewat saya, lewat pendeta di TV. Dan saya nggak kenal tuh pendetanya. Cuman ya itu ajaib. Sampai dokter saya tuh menjerit histeris gitu. What? Kamu udah minum obat TBC 2 minggu, kok sekarang udah gak ada di TBC-nya? Kakak bisa hubungin saya nanti. Terima kasih ya Kak. Sorry saya potong Kak Tiffany. Iya, oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Esther ya, melanjutkan ini. Dan bagaimana Bunda dapat mempertahankan roh yang menyala-nyala dan integritas untuk melayani? Terima kasih Kak Esther untuk pertanyaannya. Sebenarnya ini pertanyaannya, saya manusia biasa, sama seperti pendeta hebat dimanapun di dunia. Dan Tuhan mengerti kita masih hidup di dunia. Tuhan mengerti kita masih daging. Dan He understand, He knows kalau sometimes kita drop, sometimes kita nggak mau berdoa, sometimes kita nggak bisa berdoa, sometimes kita lebih sibuk dengan pekerjaan kita. Dan itu yang pertanyaan Kak Esther adalah, saya nggak selalu menyala-nyala. Saya ada kalanya bahkan mau menyerah. Bahkan saya merasa putus asa atau drop dan saya merasa, wah saya nggak kuat lagi Tuhan, saya nggak mampu Tuhan. Dan lalu bagaimana saya bisa akhirnya tetap bertahan? Alasan saya sih sebenarnya ada 3. Tapi yang paling kuat adalah 2. Alasan pertama lagi-lagi klise banget. Tapi ya, aduh teman-teman, kakak-kakak, percayalah. Di home ini bukan anak-anak saja yang diberkati, tapi saya juga sangat diberkati Tuhan. Gimana saya akhirnya mengerti bagaimana hubungan intim, bagaimana bos saya itu langsung Tuhan, bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidup saya yang dahsyat banget. Jadi kekuatan saya cuma satu, nomor 1 adalah Tuhan. Tuhan itu menjadi sumber kekuatan saya. Saya nangis sama Tuhan, saya cerita sama Tuhan, saya ngoceh sama Tuhan. Kadang-kadang saya nggak mau berdoa juga kok. Orang kemarin aja bulan Juli saya sakit corona ini agak, tapi masih diragukan, tapi corona udah mau mati itu bisa dibilang gitu loh. Saya sudah nyaris susah berdoa gitu loh. Tapi saya ingat lagi ayat dalam kelemahan kuasa saya sempurna dan saya bisa sembuh secara ajaib. Dan itu yang membuat saya percaya Tuhan itu luar biasa ada di saya gitu, ada di damping saya, itu menjadi kekuatan saya nggak pernah sendiri. Ketika saya merasa Tuhan, I'm alone, saya sendirian nih ngelakuin home, aduh Tuhan saya capek, tapi Tuhan lagi-lagi kasih tahu, no, you not alone, you have me gitu loh. Kita berjalan bersama aku, gandeng tanganmu. Percaya dong teman-teman, itu luar biasa banget kalau kita merasakan kita berjalan bersama Tuhan, damai, sejahtera, sukacita itu luar biasa. Itu yang menjadi kekuatan saya. Kedua kekuatan saya adalah apa? Anak-anak saya, anak-anak ini. Tuhan panggil saya di sini buat siapa ya? Buat mereka, buat anak-anak ini. Jadi ketika saya mau putus asa, udah putus asa, saya mau udah istilah lu gue pergi aja deh. Tapi saya ketika melihat anak-anak ini, Tuhan tuh pinter banget deh. Ketika tahu saya mau keluar, ketika saya tahu saya mau menyerah, tuh give up, Tuhan tuh kirim anak-anak yang sangat kesusahan, anak-anak itu orang tuanya meninggalkan, tiba-tiba ada anak yang mau bunuh diri, tiba-tiba ada aja cara Tuhan tuh untuk menarik saya. No, Yudit, kamu belum selesai, kamu masih tetap di sini. Dan mereka jadi kekuatan saya gitu loh. Anak-anak ini udah sumber kebahagiaan saya gitu loh, walaupun nakalnya kayak apa, ya mereka anak saya. Anak-anak yang seperti tadi saya bilang, yang memang tidak lahir dari rahim saya, tapi Tuhan lahirkan anak-anak ini lewat hati saya. Dan itulah menjadi kekuatan saya tetap bertahan. Yang terakhir pasti adalah sahabat-sahabat home, seperti kakak-kakak ini. Sahabat-sahabat home ini menjadi kekuatan saya, menjadi semangat saya. Kalau nggak punya sahabat-sahabat home, saya nggak akan mungkin survive. Kadang-kadang mereka juga yang menolong saya, memberi kekuatan saya. Bahkan kacamata ini, saya mau mamer nih kakak-kakak, kacamata saya keren banget nggak? Kece ya. Kacamata ini pun saya dikasih dan harganya ini Tuhan, ya Allah Tuhan. Harganya itu kemarin saya milihnya yang aduh ngambil 200.000 aja kayak banget, tapi enggak. Aduh saya mau nangis ini. Saya tuh dikasih harganya cukup mahal gitu. Ketika saya ambil kacamata ini, saya cuma bisa, ya Allah Tuhan, kacamata ini mahal banget gitu loh. Saya dimanjain banget sama Tuhan gitu. Dan itulah yang menjadi kekuatan saya untuk saya akhirnya bisa bertahan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan saya, kehormatan dari Tuhan untuk bisa melayani Tuhan. Itu menjadi kekuatan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Yudit. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Maisi. Bunda, kalau boleh tahu, anak-anak itu tahu Bunda dan home ini dari mana ya? Apakah mereka yang datang ke Bunda atau Bunda yang mencari mereka? Jadi home ini kan ada base Kak, kita punya base. Jadi pas waktu kita pertama kali berdiri bersama tim yang dulu, kita pakai selembaran kertas Kak. Selembarannya itu cuma di print doang,
terus udah gitu difotokopi banyak, terus kita keliling Cilincing, kita cuma ngasih tahu telah dibuka les gratis rumah sosial home, ada rumah sosial home membuka kelas les gratis. Kita cuma sebarin itu, kertasnya cuma kayak tulis tangan doang, kita fotokopi dulu, bener-bener gak ada apa-apa ya Kak. Terus kita kasih, ya udah kita keliling Cilincing, jalan kaki. Nah dari situlah mulut ke mulut nyambung sampai sekarang Kak. Gitu. Cuman itu aja, nggak ada apa-apa lagi. Berarti dari les gratis ya Bunda Yudit? Ya betul Kak, betul. Oke ya. Ada ini pertanyaan anonim. Bagaimana respon masyarakat sekitar ketika tahu ada lembaga seperti Home ini? Apakah masyarakat antusias menyambut dan mendukung niat baik Home? Iya dan enggak gitu. Kalau enggaknya waktu awal, terutama awal-awal ya Kak ya, bukan awal-awal, ya terutama pada saat zamannya Ahok, waktu saat lagi banyak pro dan kontra itu ya. Kalau dulunya sih tenang banget, aman banget, tapi semenjak ada kerusuhan Ahok itu akhirnya timbullah masalah di kita gitu loh. Karena tim kita ini semuanya Nasrani kayak kita semua Nasrani, dan anak-anakku itu 90% adalah Muslim, dan di daerah sini juga anak-anaknya lingkungannya juga Muslim, bahkan bisa dibilang cukup fanatik. Bahkan dulu RT yang dulu tuh sempat tidak suka sama kami gitu loh. Tapi bagaimana ya, saya dan tim cuman berusaha tulus mengajar anak-anak, dan malah anak-anaknya yang membelain kami. Malah anak-anaknya ngomong sama keluarganya, ngomong sama pejabat setempat, kami nggak ada dikristenisasikan atau apa kok. Mereka cuma benar-benar sayang sama kami, kita benar-benar benar-benar murni melayani anak-anak ini. Jadi ya kita melakukan bagian kita aja, and let God do the rest gitu aja Kak. Jadi kalau masalah-masalah yang terjadi seperti itu biasanya akhirnya berakhir dengan biasa aja. Bahkan preman-preman di sini juga berteman baik sama kita Kak. Malah waktu itu saya pergi kemana-mana diantar 5 preman Kak, naik motor sama premannya, padahal preman itu baru keluar dari penjara Kak, karena narkoba, kasus berantem, tawuran, premannya bertato-tato, yang hitam gede banget, ngeri banget deh pokoknya. Saya cuek aja, karena gini, saya sama tim sih berusaha gitu, ngajak anak-anak juga bilang, yuk kita merangkul mereka, jangan membatasi mereka gitu loh. Kita merangkul mereka, bahkan kita ajak mereka kalau ada acara-acara home, kita libatkan gitu Kak. Jadi dengan itu kita jadi berteman baik gitu loh. Walaupun kadang-kadang memang sering ada beberapa orang tua atau guru yang selalu bilang hati-hati di home dikristenisasikan. Tapi bagaimana kitanya aja lah Kak. Saya sih cuma mau berusaha tulus melayani, dan mereka bisa merasakan kok, mereka bisa tahu itu. Itu aja Kak. Berarti sejauh ini masih belum ada yang parah-parah ya Bunda Yudit? Ada. Ya. Baru 2 bulan lalu Kak, saya mau dibacok. Kasar ya ngomongnya. Kenapa itu Bunda? Kasar banget ya ngomongnya ya. Tapi memang gitu sih, ancamannya ngomong gitu waktu itu, anak saya sama ini saya bacok nih. Jadi itu dari RW sebelah loh Kak, bukan RW kita. RW loh, bukan RT. Jadi jauh kan, jadi cukup jauh itu dari RW tetangga gitu loh. Jadi beliau itu merasa sama keluarganya tidak dibantu home gitu loh. Padahal kan kita jauh banget gitu loh. Walaupun dia merasa memang di keluarganya dia ada yang melayani di home gitu loh, dan merasa tidak dibantu, tidak diberkati gitu loh. Saya bingung gitu loh, padahal istilahnya anaknya aja pampersnya sampai apa-apanya kita penuhi gitu loh, kita bantu, cuman mungkin merasa kurang, jadi ngomongin yang jelek. Terus udah gitu waktu pas kita datang, anak-anak datang sama tim datang tuh marah-marah, dimaki-maki, terus udah gitu saya diancam, dikatain kita mau bacok kalian semua. Nah saya waktu itu sempat gemeter sih Kak, gemeternya karena saya sedih, saya marah kecewa. Tuhan, ini keluarga ini sudah kurang apa saya bantu, kami tolong. Kok jahat banget saya waktu itu pikir gitu, Tuhan kok tega banget Tuhan gitu. Saya nggak tahu harus ngomong ke siapa, saya cuma nangis sendiri waktu itu. Akhirnya saya udah nggak kuat lagi, saya hubungin kakak saya, dan akhirnya dibantulah kami, masih lapor ke polisi, dan ada komunitas-komunitas yang akhirnya sekarang backup kami gitu loh. Ada sahabat home yang ternyata ketua Satpol PP. Wah, puji Tuhan banget gitu, akhirnya datang bantu. Jadi ya semuanya akhirnya, dan sekarang di home pun kita bikin double pintu gitu. Double pintu, pokoknya benar-benar takut. Tapi saya percayalah Tuhan selama ini tolong. Dulu aja ada kasus pembunuhan di depan base camp. Dulu kak, waktu pas zamannya di home tuh, di depan base camp home tuh banyak dangdutan, terus tiba-tiba nggak lama nyiung, polisi datang nyiung. Aduh, apalagi nih kita lihat dari balkon nggak tahu ada tusuk menusuk berantem. Pokoknya udah biasa Kak. Sekarang
Makanya saya bilang rawan banget di sini, maksudnya kriminal banget, tapi ya puji Tuhan lah, pertolongan Tuhan tuh, perlindungan Tuhan tuh luar biasa gitu loh. Jadi ya berserah dan percaya aja lah Kak. Makanya kita merangkul lah orang-orang yang selama ini bisa kita rangkul untuk akhirnya mereka malah nolong kita. Puji Tuhan Kak. Ya, wah, mengerikan juga ya Bunda Yudit kalau dengar cerita yang kayak gitu. Keren ya, Mungkin kalau Kak? kami di posisi Bunda Yudit, aduh udah nggak tahu gimana. Tapi keren sih Keren ya, karena penyertaan Tuhan juga ya Bunda Yudit. Ya. Ya, dilindungi. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Adakah pertanyaan? Itu ada yang nanya serius, benar-benar serius, merinding, benar merinding. Saya bukan merinding lagi, nangis. Oke, apa ada lagi yang mau bertanya atau? Oke. Mungkin kita udah sampai di penghujung acara kita Bunda Yudit. Ya, Mungkin Kak. ada ya closing statement dari Bunda Yudit untuk menutup acara kita hari ini. Oke. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman semua dari SCT, senang sekali bisa kenal dengan teman-teman semua. Dadah Carlos, salam buat junior dan salam buat teman-teman semua. Saya sih cuman punya, biasanya selama ini saya cuma bisa memotivasi dengan yang hal sederhana. Kita tidak perlu menjadi sempurna, kita tidak perlu menjadi hebat, kita tidak perlu menjadi kaya dulu, tidak perlu bisa menjadi luar biasa, untuk bisa memberkati orang, untuk bisa menjadi terang orang. Dan teman-teman, ayo kita menjadi terang, jangan di tempat yang terang. Kalau kita menjadi tempat di tempat yang terang, terang kita nggak akan kelihatan. Jadilah terang di tempat yang gelap, terang itu akan menyala. Hanya itu aja sih, Kak. Oke, terima kasih Bunda Yudit ya buat bincang-bincang santai hari ini. Yang mendengar cerita dari Bunda Yudit, kalian melihat ketulusan dari pelayanan Bunda Yudit untuk mereka juga. Dan ini mungkin bisa menjadi pesan-pesan juga ya bagi kita anak-anak teologi ya untuk melakukan pelayanan juga di tengah masyarakat, baik di gereja juga untuk menyatakan kasih Kristus. Oke, ya demikian. Oke, talk show kita hari ini akan saya kembalikan kepada MC kita, Ken. Kak Tiffany, terima kasih. Kak Tiffany, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih Bunda Yudit untuk Sama-sama Kak Ken. ceritanya Kak, untuk pembelajarannya, untuk semuanya deh. Ya, terima kasih. Udah kita, apalagi saya jujur aja saya berterima kasih banget bisa dengar cerita dari Bunda Yudit. Saya juga terinspirasi banget, soalnya tadi dibilangnya kayak kita nggak butuh jadi hebat dulu. Terus jangan pernah lupa kalau kita ini orang biasa, tapi ada Tuhan gitu. Kayak apa ya? Udah banyak banget yang Bunda Yudit laluin gitu, yang susah banget tadi sampai mau dibacok, sampai apa segala, tapi wah gitu udah ya. Aku sih cuma bisa bilang terima kasih buat hari ini, buat ceritanya. Saya juga berharap semoga cerita dari Bunda Yudit ini bisa menginspirasi dari teman-teman semua yang ikut hari ini, bisa menginspirasi, bisa mungkin memberikan ide gitu. Biar kayak apa ya? Kita mau pelayanan tuh gak butuh harus gini, harus gitu, tapi mungkin bisa dari hal yang kecil dulu. Yes, betul. Ini tuh sih. Bunda, terima kasih banyak Bunda. Ini ya, saya mengucapkan terima kasih juga nih Kak Ken untuk khususnya untuk teman-teman, untuk kakak-kakak, rekan-rekan yang sudah chat secara pribadi atau secara chat yang masuk ini. Maaf saya tidak bisa balas satu-satu ya Kak ya, karena saya mau konsentrasi. Kalau saya ngetik nanti nggak dengerin Kak Ken ngomong. Jadi saya balas aja di sini. Terima kasih untuk komennya, untuk masukannya, untuk sarannya. Bahkan terima kasih, puji Tuhan. Saya boleh banyak yang bilang menginspirasi dan semua, puji Tuhan. Terima kasih sekali. Saya senang sekali bisa berbagi. Mari semangat, kita sama semangat, dan kalau senang saya undang secara khusus nih kakak-kakaknya kalau main ke home dengan senang hati. Main, ayo Carlos, Pat, semua main, junior main lagi ke home, semua main ke home lagi. Ayo kita semua main ke home. Jadi terima kasih ya, saya senang sekali ada di sini. Terima kasih untuk semua. Carlos, dadah. Terima kasih untuk semua yang sudah chat. Terima kasih semua yang sudah bertanya, yang sudah hadir tempat ini. Semangat, sama-sama kita melayani Tuhan dan tidak perlu menjadi sempurna karena Tuhan yang sempurna. Tuhan yang ada di balik kita. Amin. Terima kasih. Sehat-sehat semua ya. Tuhan berkati. Iya Kak. Terima kasih Kak. Ini aku mau ngingetin juga buat teman-teman, ada di kolom chat ada link untuk daftar hadir, mungkin bisa diisi teman-teman.
untuk ini juga kebetulan tadi aku lihat ada Kak Esther ya, Kak. Mungkin ada sepatah dua patah kata Kak yang mungkin mau disampaikan ke Bunda Yudit. Waktu dan tempatnya Kak. Salam kenal, saya Esther, Bunda Yudit. Saya salah satu pengajar di FTJ dan saya bertugas juga menjadi formator spiritual ekumenis. Nah, sehingga percakapan-percakapan seperti inilah yang saya kira juga kita perlukan ya, teman-teman BEM. Terima kasih sekali sudah menginisiasi percakapan seperti ini dan saya harap sih tidak hanya sekali ini ya, tapi nanti kita bisa teruskan dan tentu saja hubungan kita dengan home tidak akan terputus ya. Semoga dan terima kasih sekali loh. Betul. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kegigihan Bunda Yudit, tapi juga terima kasih sudah mau berbagi, menginspirasi kami di komunitas FTST Jakarta. Tuhan berkati selalu dan mencukupi kebutuhan home. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Bu. Tuhan berkati. Sama. Kak Ken udah selesai? Saya mau keluar apa gimana nih, Kak Ken? Belum Kak. Oh belum, Bunda. oke. Soalnya udah dadah. Jadi saya udah keluar. Maaf. Terima kasih Kak Esther buat kata-katanya. Ini juga karena ini sebagai rangkaian penutup dari Zoom yang bakal dilaksanain sama BEM, mungkin dari ketua kita, Kak Yunis, ada sedikit kata-kata gitu. Oh iya, terima kasih ya Kenji. Karena waktu juga terbatas, singkat aja Bunda Yudit, sekali lagi kami sungguh berterima kasih untuk kesediaan Bunda Yudit. Aku udah sering banget dengar Bunda Yudit di banyak acara, tapi nggak pernah pokoknya selalu di tiap pertemuan aku mau nangis rasanya tiap dengar Bunda Yudit, dan selalu ada reminder yang datang ke diri aku. Aku benar-benar terima kasih Bunda Yudit. Semoga di next pertemuan nanti bisa terus. Jangan kapok ya Bunda Yudit ya kalau diundang. Ya, sama sekali senang banget. Mana diundang nanti datang ke home ya kalau bisa. Iya Bunda. Semoga pandemi cepat selesai. Intinya Bunda Yudit, kami dari STFT Jakarta, terutama BEM STFT Jakarta, salam untuk teman-teman di home ya Bunda ya. Untuk Bunda juga sehat selalu dan semangat selalu. Amin. Terima kasih Bunda. Amin. Tuhan Terima berkati. kasih Kak Yunis. Terima kasih ya semua. Tuhan berkati. Sehat-sehat semua. Sukses ya Kak. Udah boleh? Kita foto dan doa penutup dulu Kak. Oh, oke. Oh iya. Buat dokumentasi. Siap Kak. Mungkin Nanti kirim ya foto. Oh iya, dandan Bunda. dulu. Mungkin teman-teman yang lain bisa on cam dulu. Ini ada 2 slide, masih ada banyak. Carlos. Oke, ini aku foto slide yang pertama ya. 1, ini senyum aja. Ini agak susah kalau disebutin satu-satu. 1, 2, 3. Sebentar ya Kak. Oke, yang kedua, ini masih ada beberapa yang masih belum on cam nih. Ayo, teman-teman, kita on cam dulu. Ya, donasi ya, jadi kita foto aja. 1, 2, 3. Oke, ada yang mau foto lagi mungkin? Atau udah cukup ya? Oke, oh iya, iya Kak. Kita tutup aja acara ini. Oke, doa ya. Tadi kan diawalinnya dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa juga ya. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Putra Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas perjumpaan kami kali ini dengan Bunda Yudit. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal acara ini hingga pada penghujung acara ini ya Tuhan. Kami mau bersyukur atas berkat-berkat-Mu. Melalui acara ini, kami mohon kiranya tuntun kami ya Tuhan dalam proses pelayanan kami, agar kami dapat menjadi para pelayan-pelayan-Mu seperti Bunda Yudit. Sebentar lagi juga kiranya kami akan melaksanakan kegiatan kami masing-masing. Kiranya kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, tuntunan-Mu, sehingga kami dapat menjalankan aktivitas kami masing-masing dengan baik, dan hanya demi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengan doa ini kami berdoa dan mohon Tuhan. Amin. Terima kasih Kak.
acaranya udah Ya, terima selesai nih, Kak. kasih. Terima kasih Bunda. Dadah. Terima kasih Tiffany. Terima kasih Bunda, terima kasih semuanya. Teman-teman. Terima kasih Bunda, terima kasih Terima Ben. kasih. Terima kasih Bunda. Dadah. Pamit ya. Ya Kak Esther, terima kasih Kak. Terima kasih Ini masih Kak. bisa transfer ke tempat Ken?